don't think so. Perkenalkan, ini Mike dan Marcus. Dia sahabat yang menjadi saudara karena Mike menikah dengan adiknya Marcus. Wow, keren sih. Kehidupan mereka yang awalnya bahagia karena sahabat akrab dan juga berprofesi sebagai polisi di Miami, Amerika Serikat, bukan Konoha. Tapi itu semua mulai berubah pada saat mereka mendapat kabar bahwa mendiang kapten polisi tercinta mereka tiba-tiba dituduh sebagai polisi korup yang bekerja sama dengan kelompok kartel narkoba. Dan jelas mereka tidak terima. If it wasn't for Captain Howard. Rita, you know this is not true. For years now, witnesses turn up dead, informants. Call him dirty. One more time. Langkah pertama adalah menemui pembunuh mendiang kapten yang tidak lain adalah anak dari Mike bernama Armando. Yang sebelumnya ia bekerja dengan kartel narkoba waktu itu. Dan ia mengatakan bahwa ada pengkhianat di dalam tubuh kepolisian. Waduh, ternyata tak hanya di Konoha ya. Ups. I saw him one time. Give me a name. I don't know his name. Di tempat lain, kelompok kartel sedang mencari informasi siapa orang kepercayaan mendiang Kapten Howard dan dianggap sebagai ancaman bagi kelompok kartel tersebut. Yang diketahui ternyata itu adalah Mike dan Marcus. Lantaran saat pesan rahasia milik mendiang kapten dikirim, itu tertuju ke mereka. What the hell? He's texting us from the other side. No, he's not. If you've seen the danger, boys, we got rats in our... I gotta make sure Coke bottle giant is the key. Dan saat mereka sedang menemui seorang pria bernama Fletcher sebagai informan yang diarahkan Kapten Howard di dalam video, tiba-tiba Fletcher mendapat tembakan tepat di kepalanya. Dan yang terjadi... Did you shoot him? I don't think so. I don't give a fuck! Setelah kejadian tersebut, mereka mendapat petunjuk kedua dari mendiang kapten, yang mana ternyata si kapten semasa hidupnya sudah 9 tahun menyelidiki ini semua, dan bahkan rekan yang ia ajak sudah tewas dalam kecelakaan yang tidak wajar. Sedangkan di tempat lain, Armando anaknya Mike mendapat serangan yang kemungkinan itu adalah anak buahnya kartel narkoba, dikarenakan Armando juga bisa menjadi saksi yang membahayakan bagi mereka semua. Setelah kejadian tersebut, atas permintaan dari Mike agar Armando dipindahkan ke penjara yang lebih aman karena memiliki informasi tentang kartel narkoba. Namun ternyata di dalam helikopter ada penyusup dari kelompok kartel sehingga yang terjadi. Atas insiden tersebut, Mike dan Marcus dianggap pengkhianat karena kabur dengan Armando yang statusnya masih tahanan. Ditambah lagi ada rekaman pilot yang mengatakan bahwa pesawat dibajak oleh Mike dan Marcus, padahal ia dipaksa oleh kartel sebelum kejadian. You said it. Lowry was obsessed with getting his son out of prison. And right now the whole world is my jurisdiction. You've known them your whole life. I think that Mike and Marcus planned this. Dalam pelarian, mereka sempat ditipu oleh kawan Mike, yaitu rombongan wanita yang agak nakal, yang dikira akan membantu ternyata menjual mereka ke geng yang mencari mereka dengan imbalan $5 juta. Namun saat akan dibawa, mereka mendapat serangan dari geng lain, sehingga yang terjadi... Setelah kejadian tersebut, mereka mendatangi rumah teman mereka, Dorn, dan mulai mencari siapa dalang di balik ini semua, yang hanya dikenali oleh Armando. Dan setelah lelah, akhirnya mereka menemukan foto dan data-data si pengkhianat tersebut. Dan ternyata rombongan kartel sudah melancarkan aksinya, yaitu berniat menyandra anggota keluarga Mike dan Marcus, sedangkan Mike dan Marcus hanya menyaksikan dari CCTV saja, sehingga yang terjadi... What? Now! Behind you, Reggie! Oh, damn!
you see that shit? Namun sayangnya Christine istri Mike berhasil disandra dan keesokan harinya tim Mike dan tim kartel melakukan pertemuan dan menukar Sandra dengan semua data-data yang mereka inginkan. Dan inilah yang terjadi. Armando's burnt. Transaksi tidak berjalan dengan sesuai rencana yang mengakibatkan pertempuran terjadi dan ternyata di sana ada buaya raksasa berwarna putih yang masih terkurung karena lokasinya adalah taman buaya yang terbengkalai sehingga yang terjadi. On, Gator. This is not your place, Q. That's how you command the universe. Setelah menjalani pertempuran yang sedikit dramatis dan ada juga yang menjadi korban buaya putih tersebut, akhirnya polisi datang di sana. Yang entah dapat info dari mana ya kan. Tapi alhamdulillah lah, tapi bos kartel tersebut belum juga tertangkap. Namun saat Mike menemukan bos kartel tersebut, Mike langsung mengeluarkan aksi heroiknya. You don't know, Mr. McGrath. There's one of them can't die. Who you talking about? Shot me. Oh, damn. No, Mike. Akhirnya selesai dan memang begitulah sejatinya di mana kejahatan akan selalu kalah dengan kebaikan. Dan pesan yang bisa kita ambil adalah belajar dari Armando yang selalu ingin membuktikan bahwa dia telah berubah dan jangan menyerah. Sayonara.